يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, serta salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kita di pagi hari ini di waktu duha di Masjid Allah untuk mencari ilmu agama. Mudah-mudahan ini menjadi bukti nanti di hari kiamat kita ingin tetap istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan berikan mereka hidayah kepada jalan-jalan kebenaran. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah berikan kita sehat, Allah berikan pula kita kesempatan waktu untuk ibadah, dan Allah Subhanahu wa taala berikan pula kita iman yang menyelamatkan kita dan mengantarkan kita masuk kepada surga, maka itu nikmat sudah terkumpul di diri kita, nikmat dunia dan nikmat akhirat. Karena kalau kita sudah diberikan waktu luang, diberikan badan sehat, lalu sehatnya untuk mengingat Allah, itu berarti kenikmatan tadi Allah berikan kepada kita dan Allah mudahkan kita untuk masuk ke dalam surga. Karena kalau badan yang sehat, waktu yang luang digunakan untuk belajar ilmu agama, orang yang belajar ilmu agama itu akan Allah mudahkan ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang Allah mudahkan mencari ilmu agama, Allah mudahkan jalan ke surga. Coba jadi ibu-ibu, Masya Allah. Kalau ada suami, ngelayanin suami, patuh sama suami, sholat 5 waktu, jaga anak, jaga diri, jaga kehormatan, ikut kajian, pulang rumah tidur, meninggal masuk surga. Ya apalagi taat sama suami, bener gak? Jaga diri, jaga kehormatan, jaga sholat, ikut kajian sambil ngantuk, pulang ke rumah tidur, masuk surga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang mau didustakan? Maka sebenarnya hidup simpel. Sambil menunggu apa Ustaz? Begitu terus hidup saya, cuman menunggu mati. Malam ketemu suami lagi, layanin suami. Pagi-pagi suami kerja, apa? Urus anak, urus keluarga. Anak-anak pergi sekolah, duduk majelis taklim. Majelis taklim dengerin ustadz ceramah, dengerin nasihat, bagus diterima, ngantuk, ya rasain ngantuknya. Selesai, pulang, makan, istirahat siang, tidur, sore ketemu lagi keluarga. Masya Allah. Ayyumra'atin shalah khamsaha
wa saumu syahraha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannah min babi syi'ti. Perempuan mana saja yang menjaga 5 salat waktunya, salat 5 waktunya, menjaga puasa Ramadannya, menjaga kehormatannya, taat kepada suaminya, maka kalau dia mati akan dikatakan pada wanita ini, masuklah surga dari pintu mana yang kau suka. Ayyumra'atin matat wa zawjuha radin. Perempuan mana saja yang meninggal dan suaminya ridho dengan apa? Dengan dirinya. Artinya suaminya nggak ada ganjalan, nggak ada kesal, nggak ada benci, nggak ada marah sama dia, ridho suaminya sama dia, maka perempuan ini dia berhak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kajian ini ngapain Ustaz? Kajian ini mengisi waktu untuk ketaatan. Karena hidup ini waktu berjalan, waktu harus diisi. 2 pilihanmu, kalau kau tidak isi dengan yang manfaat, maka dia akan diisi dengan yang tidak bermanfaat. Kalau kau isi dengan kebaikan, maka dia baik, tapi kalau tidak diisi dengan kebaikan, dia bisa jelek. Dari inilah Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu dan kesempatan, sesungguhnya manusia di dalam kerugian ketika mereka nggak gunakan waktu dan kesempatan mereka untuk kebaikan. Kita masih melanjutkan buku dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Hari ini kita akan membahas tentang dampak maksiat dan dosa. Yang kelima. Yang keempat sudah selesai. Yang pertama diharamkan ilmu, yang kedua diharamkan rizki, yang ketiga akan dijadikan dia itu wahsy. Wahsy itu dirinya apa ya? Dia seperti terasing dan jauh dari Allah. Yang keenam dia akan dijadikan dia dan orang-orang sekitarnya itu terasing. Ada batas. Akhirnya semua jadi problem. Ketemu orang masalah. Yang kelima sekarang. Wa minha ta'sirul umuriha alaih. Orang yang terus dalam maksiat dan dosa, Allahu Akbar, akan Allah jadikan urusannya sulit. Ta'sir. Apa-apa jadi susah. Dia sakit ketemu dokter. Dia bilang sama temennya, ada gak dokter yang terbagus? Ada. Begitu dapat dokter yang terbagus, kata temannya, ini dokter terbagus. Pergilah ke dokter itu. Setelah dia pergi ke dokter itu, subhanallah, dia operasi ke dokter itu. Dokternya katanya bagus. Semua orang ke dokter ini Masya Allah sembuh. Pas giliran dia yang berobat ke dokter ini, operasi, setelah ditutup operasinya ada yang ketinggalan barang dokter di dalam. Subhanallah. Ta'sirul umur. Jadi dia berantakan. Orang lain semuanya bilang bagus, nggak ada masalah. Pas giliran dia, qaddarallah, Allah takdirkan. Allah jadikan urusannya sulit. Ini bisa jadi disebabkan dosa. Walaupun kita nggak memutlakkan, tetapi umumnya bisa jadi ini cara Allah menggugurkan dosa. Fala yatawajjah li amrin illa yajidu mughlaqan duna. Nggak ada satu masalah pun dia mendapatkan pasti jalannya ketutup. Au muta'assir, atau susah dia ngadapinnya. Wa hada kama anna man ittaqallaha ja'ala lahu min amri yusra. Sebagaimana orang yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya gampang. Baru pikir aja, pengen aja. Belum berlaku nih kalau orang takwa nih. Baru kepikiran pengen aja, tiba-tiba Allah kasih. Itu kadang-kadang dimudahkan oleh Allah. Maka dikatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya gampang.
Pemahaman terbaliknya, barang siapa yang hilang ketakwaannya, urusannya sulit. Dimudahkan oleh Allah sesuai dengan ketakwaan, disulitkan oleh Allah sesuai dengan perbuatan dia. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Ustaz, kenapa rumah tangga saya berantakan terus, Ustaz? Kenapa Allah takdirkan ini untuk saya, Ustaz? Dia langsung menjudge, menghukumi ini takdir. Padahal bisa jadi karena dia nggak pintar dalam merawat rumah tangganya. Bisa jadi laki-laki berkhianat. Siapa mau perempuan yang dikhianati? Tidak ada. Ketemu perempuan manapun akhirnya dia jadi masalah. Atau dia tidak menunaikan hak, atau dia zalim, kezaliman, atau tidak menunaikan hak, atau dosa-dosa yang semakna dengan ini mempersulit hidup kita sendiri. Mempersulit hidup kita sendiri. Fahada kama anna man ittaqallah faman attala taqwa ja'ala lahu min amrihi usra. Barang siapa yang meninggalkan ketakwaan, Allah jadikan urusannya sulit. Ya lillahil ajab. Kaifa yajidul abdi abwabal khair wa abwabul masalihil masdudah anhu wa turuquha mu'assir alaih wa huwa la ya'lamu min aina utiya. Wahai ya lillahi ajab, sungguh mengherankan bagaimana seorang hamba jika mendapatkan pintu-pintu kebaikan dan pintu-pintu maslahat itu semuanya tertutup dan jalan-jalan kebaikan semuanya terkunci. Dari mana dia bisa tahu dan dari mana dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan itu? Allah hilangkan, Allah sulitkan, Allah tutup. Karena kemaksiatannya bisa jadi ketemu teman partner bisnisnya curang. Karena kemaksiatannya bisa jadi dia ketemu orang bukannya mempermudah malah mempersulit. Intinya kemudahan datang sesuai dengan kadar ketakwaan. Kadang-kadang jika ketakwaan seorang itu tinggi, maka kemudahan itu datang tanpa sesuatu yang disadari oleh manusia, bahkan datang dari di luar nalar manusia. Bagaimana api bisa dingin dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Karena faktor ketakwaan dia yang besar. Adapun doa dia kita tahu. Apa doa Nabi Ibrahim ketika ingin dilempar di api? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tahu kita doanya? Tahu. Hafal kita doanya? Hafal. Kita bisa berdoa dengan doa itu? Bisa. Siapa yang kita minta? Tuhannya sama dengan Tuhan Nabi Ibrahim. Tapi kalau kita yang baca, kenapa api tidak panas, Ustaz? Faktor ketakwaan. Kita manusia, maka hukum alam api panas tidak akan pernah berubah. Lah kalau begitu itu khusus buat Nabi, Ustaz. Tapi manusia pun dalam ketakwaan beraneka ragam. Ada yang kalau baca doa hasbunallah wa ni'mal wakil, suatu perkara yang enggak terjadi. Saya pernah ketemu satu orang, dia bercerita bagaimana terhimpitnya di ekonomi. Tapi dia terhimpit ekonomi, faktornya sebabnya satu, dia tetap mau belajar ilmu agama. Sampai suatu hari dia cuman membelikan anaknya gorengan, bakwan. Bakwan, Bu. Bakwan biasanya di dalamnya ada apa? Paling enak kan ada udang kan ya. Ini dia makan bakwan anaknya, ternyata anaknya makan bakwan seperti menggigit yang keras. Dicerita bapak, Pak ini apa yang keras? Begitu ditarik ternyata ada kalung emas dalam bakwan. Iya, dia cerita sama saya. Sebenarnya kalau dari fikih juga kita akan bahas. Ini mungkin punya tukang bakwannya harus balikin ke sana. Waktu ketika mungkin ngadonnya kita nggak tahu. Tapi kata dia, ya subhanallah,
Dia bercerita bahwasannya kesulitan ketika itu adalah kesulitan ekonomi dan dia nggak mau bekerja bukan malas, dia mau belajar ilmu agama dan sepakat dengan istrinya. Ini ceritanya teman saya ketika sama-sama belajar di Yaman. Jadi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Apalagi ibu-ibu, saya yakin lah, semakin usia kita bertambah, semakin kita yakin kemudahan itu pasti ada dalam hidup kita. Pasti. Apalagi semakin kita banyak berdoa, semakin kita banyak bergantung, semakin kita banyak meminta, kita akan melihat keajaiban-keajaiban Allah kepada kita. Banyak sekali. Tapi syaratnya apa? Takwa. Baik hubungan sama Allah. Baik hubungan sama Allah, Allah akan mudahkan dia. Banyak para sahabat radhiyallahu, contoh juga jangan sahabat atau contoh sebelumnya siapa? Contoh sebelumnya orang yang terkurung di dalam gua, 3 orang. Ketika kehujanan dia berteduh di dalam gua. Begitu dia di dalam gua berteduh bertiga karena hujan, tiba-tiba longsor batu besar menutupi pintu gua. Tiga-tiganya mau dorong ini batu yang gede, nggak bergerak sedikit pun nih batu yang gede. Udah pasrah di dalam gua, tinggal tunggu mati. Karena batu nggak bisa diapa-apain lagi, tangan kosong semuanya. Akhirnya satu bilang, ya udah deh, kita masing-masing doa, sebutkan amal-amal yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan kita menyebutkan kebaikan ini datang pertolongan Allah. Ada yang satu berdoa, ya Allah, aku pernah meninggalkan perzinahan karenamu. Geser sedikit batu, tapi belum terlalu besar, nggak bisa keluar. Yang kedua berdoa, ya Allah, aku pernah diamanahkan harta, aku kembalikan hartanya penuh. Geser sedikit lagi batunya. Yang ketiga, ya Allah, aku berbakti kepada orang tuaku. Dia ceritakan baktinya. Dia tidak akan berikan makan kepada anak-anaknya kecuali berikan kepada orang tuanya dulu. Sampai terbuka batunya, betul-betul terbuka. Ini dikarenakan ketakwaan. Orang kalau sudah berdoa kepada Allah dan dia punya amal baik, maka fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Bermaksiat menyebabkan perkara berantakan. Urusan jadi sulit. Kalau Allah yang sudah tutup pintunya, siapa yang bisa bukakan pintu tersebut? Kalau Allah yang sudah membiarkan dan tidak menolong, siapa yang mau jadi penolong kita? Kalau Allah sudah meninggalkan, tidak akan ada yang bisa memberikan kita kekuatan. Maka orang mukmin hatinya selalu tetap harus ingat kepada Allah. Jadi ini fungsi kajian. Nah, kajian kita ad-da'wah ini sebenarnya bukan kajian buku pelajaran yang seperti akidah, tapi buku apa di sini? Ini buku yang menambah kita harus banyak ingat sama Allah dan banyak ninggalin dosa. Banyak beramal soleh dan jangan nambah dosa. Ada orang dikasih umur panjang sama Allah, baik apa jelek? Dikasih panjang umur baik apa jelek, Ibu? Baik kalau untuk ketaat. Maka Rasul ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang terbaik? Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ditanya lagi, ya Rasulullah, siapa orang yang terjelek? Orang yang panjang umurnya dan nambah dosanya. Jadi panjang umur cuman nambah kira-kira azabnya, tambah dia untuk dia apa? Tambah rugi itu orang hidup. Kita jangan sampai jadi orang yang hidup, ya Allah, semakin tambah umur semakin tambah dosa. Semakin tambah umur semakin menggampang-gampangkan urusan agama. Semakin tambah umur semakin berani bermaksiat kepada Allah. Nas'alullah salam wal afiyah. Yang berikutnya, yang keenam, dosa itu
menyebabkan zulmatun, kegelapan. Betul? Yang keenam kegelapan bukan? Akan menyebabkan zulmatun yajiduha fi qalbihi haqiqah. Dia akan mendapatkan kegelapan di dalam hatinya secara hakikat. Orang yang di dalam kegelapan dan tidak ada cahaya sama sekali, itu punya mata tapi matanya nggak berfungsi. Coba saja orang dimasukkan di ruangan yang gelap sama sekali nggak ada cahaya. Lalu di ruangan itu ada pisau-pisau yang menancap. Dia punya mata tapi dia masuk ke dalam ruangan itu. Maka dia seperti orang yang nggak punya mata. Bukan matanya yang tidak berfungsi, tapi kegelapan yang telah menutupi dia. Begitu juga manusia yang bermaksiat, bukan dia nggak punya akal, bukan dia nggak punya mata, bukan dia nggak punya hati. Dia punya mata, dia punya akal, dia punya hati, tapi kegelapan maksiat menutupi mata dan hatinya sehingga dia berjalan tanpa ada arah dan tujuan yang membahayakan dirinya. Di mana di gelapnya? Dia akan mendapatkan kegelapan di dalam hatinya. Buta dia. Maka ini dikatakan kemarin, bukanlah orang yang buta itu buta mata, akan tetapi yang buta itu adalah buta hati. Ini contohnya. Orang di dalam ruangan yang gelap, walaupun dia punya mata, seperti orang buta. Nggak bisa ngapa-ngapain. Jalan juga nabrak, bergerak juga salah. Punya mata tidak? Punya. Tapi dia salah. Orang yang melakukan maksiat punya mata tidak? Punya. Punya akal tidak? Punya. Tapi buta. Nggak bisa lihat yang benar. Nggak bisa tahu mana yang hak. Yuhissu bi dhulmatil lailil bahimu idza adallahum fatasiru dhulmatun ma'siyah liqalbihi ka dhulmatin hissiyah lil basari. Dia bagaikan orang yang berjalan di gelap malam yang meliputi dia. Maka kezaliman, kemaksiatan di dalam hatinya seperti kegelapan di dalam matanya. Fa inna ta'ah, adapun ketaatan itu adalah cahaya, kemaksiatan itu adalah kegelapan dan kezaliman. Semakin kuat kegelapan, maka semakin pekatlah kehitaman tadi, sampai dia terjatuh dalam kesesatan, kebid'ahan yang menghancurkan dia tanpa dia rasa. Sebagaimana orang yang buta, ketika dia keluar dari kegelapan malam, dia berjalan sendirian. Taqwa hadil zulm, kegelapan ini semakin kuat sampai tadharu fi aini, thumma taqwa hatta ta'lu wajh. Kegelapan ini sampai menggelapi matanya, menguatkan wajahnya, terpancar di wajahnya. Fatasiru sawadan fi yurahu kullu wahid, maka dia menjadi hitam. Semua orang dapat melihat dari raut dan pancaran wajahnya. Jadi asalnya gelap hati. Hati yang gelap menjadi maksiat atau tergulung maksiat. Hati yang gelap tadi akan menutupi cahayanya sehingga terpancar pula di dalam wajahnya kegelapan maksiat. Karena kemaksiatan itu akan menutupi cahaya kebenaran. Hati kita ini tempat untuk merasakan yang benar dan yang salah. Untuk berpikir mana yang hak, mana yang batil, itu hati tempatnya. Ketika hati diisi dengan maksiat dan dosa, maka fungsi hati tadi melemah. Sebagaimana melemahnya mata ketika tidak bisa melihat karena dia telah terjangkit dengan penyakit, begitupun hati akan melemah untuk melihat kebenaran ketika dia sudah terjangkit dengan penyakit. Bisa berubah, hatinya berpikir berbalik daripada hakikat sebenarnya, sehingga hati yang buta dengan maksiat bisa merasakan maksiat itu adalah nikmat dan benar.
Ketaatan dan kebenaran itu adalah dilihat oleh dia sebagai kesesatan, sebagai keguluan ekstrim, sebagai sesuatu yang berlebih-lebihan, sehingga timbul di hatinya benci kepada ketaatan dan cinta kepada kemaksiatan. Dia nggak bisa melihat kebenaran. Bahkan orang yang benar dia salahin. Kenapa sih kamu tuh eksklusif banget? Kenapa sih kamu itu apa istilahnya? Fanatik banget. Kenapa sih kamu tuh biasa-biasa aja deh hidup? Orang yang betul-betul berjalan di agama Allah malah dia salahin. Tapi orang-orang yang tidak menjalankan agama Allah dengan benar, maka dia malah menyukainya. Mengapa bisa seperti ini? Dia punya akal, dia punya mata, dia tahu ada Quran, dia tahu ada hadis, tapi kenapa kok bisa terbalik seperti ini pemikirannya? Karena dia di dalam kegelapan sehingga tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Gelap sama dia. Kenapa dia di dalam kegelapan? Kemaksiatan itu adalah kegelapan. Berkata Abdullah bin Abbas, fa inna lil hasanah diya. Kata Abdullah bin Abbas, kebaikan itu akan memancarkan cahaya di wajah, akan memberikan penerang di dalam hati dan pelapang di dalam rizki, dan akan menguatkan di dalam badan dan menyebabkan dia dicintai di hati-hati makhluk Allah. Nah, ini penting. Ketaatan itu akan ada cahaya di wajah, terang di hati, kelapangan di rizki, kekuatan di badan, kecintaan manusia kepada orang yang melakukan ketaatan tadi. Ini akan didapati orang yang taat kepada Allah. Selama ketaatannya jujur kepada Allah, dia dapati ini. Yang pertama, wajahnya akan Allah Subhanahu wa ta'ala terangi dengan cahaya kebaikan. Adem lihat wajahnya, nggak kusut, nggak rumet, nggak sulit. Ada orang yang subhanallah ngeliat muka dia kusut, kita belum tanya masalah dia tapi kita udah tahu kusutnya. Yang kedua, cahaya di hatinya, sehingga cara berpikirnya benar, cara bertindaknya benar, karena dia ada cahaya dalam hatinya. Yang ketiga, diluaskan rizkinya, rizki sehat, rizki teman baik, rizki berupa harta, Allah mudahkan. Ya, ini masalah rizki dimudahkan ini jangan selalu berpatokan berarti banyak, belum tentu. Nggak banyak, tapi Allah berikan dia sesuatu yang cukup buat hidupnya. Dia mau melakukan ketaatan bisa, mau sedekah bisa, mau makan juga bisa. Terkadang mau digunakan kenikmatan juga bisa, walaupun nggak banyak tapi tercukupi untuk dia. Yang berikutnya, akan Allah berikan kekuatan di dalam badan. Iya. Apa sih salah satu amalan yang menguatkan badan di siang hari? Ada yang tahu? Hah? Apa ibu? Qailula salah satunya. Ada amalan malam kalau dilakukan akan menguatkan badan di siang hari. Salat malam. Coba bangun salat malam, habis itu tidur sebelum subuh, akan merasakan bahwasannya di waktu duha begini akan seperti ada semangat dalam hidup. Hilang kelemasan, hilang khumul. Itu Rasulullah katakan itu. Salat malam itu menghilangkan keletihan, kemalasan, khumul itu ketidaknyamanan dalam hati. Dibilang capek yang nggak kerja apa-apa, dibilang nggak kerja apa-apa tapi kerasa capek, mau ngapa-ngapain bawaannya malas. Nah, ini khumul namanya. Menghilangkan khumul seperti ini, salah satu faktornya adalah salat malam. Salat malam itu termasuk menguatkan badan karena hatinya kuat. Orang kalau sudah hatinya kuat, Allah akan kuatkan badannya. Semoga Allah berikan kita rizki badan yang kuat. Kalau dia sudah wajahnya berseri,
hatinya baik dan lapang, penuh dengan cahaya, rizkinya lapang, badannya kuat, mudah bantu orang. Apa berikutnya? Mahabbatan fi qalbil khalq. Makhluk akan mencintainya. Jadi saya pernah suatu hari, makhluk mencintai itu gimana sih maksudnya? Orang ngelihat dia aja langsung simpati. Itu dari Allah Subhanahu wa taala, itu kewibawaan anugerah itu dari Allah. Saya suatu hari masih bercerita tentang ketika belajar dulu. Saya belajar dengan seorang syekh. Syekhnya Masya Allah. Saya banyak belajar dari beliau. Di hari pertama teman saya datang, saya jemput untuk belajar di tempat yang sama. Saya jemput, lalu saya bawa ke masjid untuk ketemu syekh. Waktu itu dia mau salaman sama syekh, belum sempat karena syekh ada pengawal, orang rame, susah. Tapi dia sudah melihat syekh dan syekh sudah melihat dia, dan syekh tersenyum kepada dia. Apa kata dia pertama kali ketemu syekh? Dia bilang, "Hada syekh ini baru lihat orangnya aja sudah tumbuh rasa sayang sama dia." Jadi ada orang-orang soleh itu yang kita baru melihat dia, kita simpati kepada dia. Ini orang baik. Hati itu merasakan bahwasannya ini orang baik. Itu pancaran apa? Itu pancaran ketaatan. Sebaliknya, kalau dia orang jelek, baru lihat aja kita udah punya firasat. Ini kayaknya nggak benar. Ini kayaknya, tapi bukan berarti kita suudzon. Apa bedanya suudzon sama firasat? Perempuan kan firasatnya tajam, tapi kadang-kadang kebablasan jadi suudzon. Apa bedanya suudzon sama firasat? Gimana Mbak Gina? Mbak Gina firasat atau suudzon? Firasat. Gimana suudzon Ibu? Firasat dari hati. Masya Allah. Sumbernya firasat dari hati, suudzon dari pikiran. Wa iyyakum wadh-dhann fa inna dhann akdzabul hadis. Kata Rasulullah SAW, hati-hati kalian dari sangkaan, karena sangkaan itu adalah kedustaan yang paling dusta. Maksudnya suudzon. Firasat itu sangkaan yang keluar dikarenakan ada sinyal-sinyal yang menunjukkan sangkaan itu. Suudzon itu sangkaan buruk tanpa ada sinyal yang menunjukkan kepada arah itu, tiba-tiba nuduh. Contoh, kita tinggal sama dia 24 jam. Kita tahu safar sama dia 24 jam. Dari 24 jam ini kita lihat nggak ada sholat sama sekali. Lalu kita bilang, nih orang kayaknya nggak baik deh. Suudzon apa prasangka? Dia nggak sholat 24 jam. Kalau perempuan ya mungkin bisa jadi dia sedang merah, ya nggak? Kalau laki-laki nggak sholat 24 jam. Hah? Mungkin dia Nasrani. Itu mengatakan dia mungkin Nasrani, suudzon atau firasat? Berprasangka baik. Berprasangka baik ketika tidak ada sinyal kejelekan. Wajib berprasangka baik. Tapi ketika ada sinyal kejelekan, lalu kita berprasangka baik, bisa jadi itu yang namanya maghrur, tertipu. Jadi kalau ada orang nggak sholat, itu sudah sinyal dia jelek. Sejelek apa kita nggak tahu. Tapi sinyal ini udah ketangkep. Kenapa? Kalau dia nggak takut sama Allah, ngapain dia takut sama kita? Kalau Allah saja dia berani tinggalkan, apalagi sama kita. Kalau suatu hari dia berbohong sama kita, apakah dia akan rasa takut sama Allah? Ya enggak, sholat aja ditinggal enggak takut sama Allah. Apalagi cuman ngebohong sama kita. Bilangnya pinjam ternyata enggak dibalikin. Subhanallah. Itu sinyal namanya Ibu. Itu suudzon atau firasat? Itu firasat. Nah orang mukmin itu terkadang dapat firasat-firasat kebaikan. Karena dia biasa mengamalkan kebaikan. Lalu kebaikan ini dilihat di orang lain ini ternyata ada sinyal-sinyal kejelekan. Maka berbeda suudzon dengan firasat. Beda. Ada orang datang ke rumah kita, mau ngelamar anak kita,
Waktunya Jumatan, padahal dia tetap di Jakarta, bukan musafir. Waktunya Jumatan, dia nggak Jumatan. Cuman dia suruh supirnya, Pak, Jumatan saya tunggu di sini. Tetap di rumah ibu. Itu firasat atau suudzon? Itu sinyal dari Allah. Ini orang mudah meninggalkan perintah Allah. Lalu kita bilang, enggak Ustaz, dia tetap orang baik. Hati-hati kamu ketipu. Ketipu dari apa? Karena kalau orang sudah, ini Imam Syafi'i mengatakan, kalau Allah sudah berani dia khianati, maka tidak akan pernah ada menghalangi dia untuk mengkhianati dirimu. Itu kadang kita ketemu orang-orang yang dengan firasat dari Allah menunjukkan ini pelaku dosa, ini pelaku maksiat, ini adalah orang yang enggak baik. Contoh lain, saya mau bedakan firasat sama suudzon. Orang mau masuk masjid, orang jarang kita lihat masuk masjid sini. Maaf, mungkin sarungnya kotor, tapi bisa bersih. Maksudnya bersih, tetap suci. Pakaiannya juga agak lusuh, tapi kita nggak pernah lihat dia di sini. Masuk ke masjid ini, lalu kita bilang, nih orang kayaknya mau mencuri. Itu firasat atau suudzon? Suudzon. Kenapa? Karena belum tentu orang nggak pernah kita lihat mau masuk masjid mencuri, belum tentu. Karena kita nggak ada tandanya. Enggak Ustaz, tandanya bajunya lusuh, sarungnya lusuh. Itu bukan tanda. Suudzon. Tapi kalau kita lihat orang mau masuk masjid sini nggak pernah kelihatan, celananya robek-robek, nggak mungkin dipakai buat ke masjid. Badannya penuh dengan tato, lalu pakai anting yang banyak. Datang ke masjid juga nggak ngambil wudhu, langsung duduk di masjid. Ini ada tanda nih, mau ngapain nih orang? Kalau sholat wudhu dulu, kalau mau sholat pakai baju tutup aurat dulu. Paling tidak seperti itu. Suudzon, tidak suudzon, tetapi kita mendapatkan sebuah sinyal yang kita akhirnya berhati-hati dari dia. Lah hidup ini, semua orang itu akan menunjukkan sinyal dalam diri dia. Siapapun kita akan menampakkan sinyal ke dalam diri dia untuk memperkenalkan diri dia kepada kita. Maksudnya, contoh lain, kita baru kenal sama orang, orangnya supel, ngobrolnya asik, ketawa-ketiwi enak, tapi setiap ngobrol sama dia, selalu aja ada teman digibahi sama dia. Si fulan lah, semua nggak ada yang aman dari lisan dia kecuali semua dijelekin. Tapi dia ngomongnya ke kita. Tapi dia enak diajak ngobrol, diajak ketawa. Ada sinyal apa di sini? Suatu hari kau akan dibicarakan sama dia. Kenapa? Karena sinyalnya nggak ada yang selamat dari lisan dia. Apa yang menjamin kamu akan selamat juga dari lisan dia? Enggak, Ustaz, dia akrab. Lah suaminya diomongin sama kamu, apa kurang akrab dia sama suaminya? Ibunya atau keluarganya atau adiknya dia bicarakan kepada kamu, apalagi yang kurang dekat dengan dia. Maka semua orang itu akan menampakkan sinyal dirinya dengan akhlaknya. Berarti akhlak adalah nilai diri. Akhlak itu nilai diri kita. Seberapa mahalnya diri kita sesuai dengan seberapa baiknya akhlak kita yang kita pancarkan ke orang lain. Kita mau berbicara indah, cerita kebaikan, saya berbuat ini, berbuat itu, berbuat ini, diceritakan semua kebaikan kita, tapi cuman sekedar cerita, tapi orang bukan melihat cerita, orang melihat apa yang kita perbuat. Kembali lagi, kezaliman itu adalah kegelapan. Kegelapan yang akan memancarkan kepada sinyal perbuatannya jelek. Itu yang kita ingin tegaskan. Tadi kita mencontohkan akhlak itu memberikan sinyal tentang nilai diri kita. Kalau akhlaknya baik, maka dia memberikan sinyal kepada orang lain tentang nilai diri dia yang baik. Tapi kalau akhlaknya jelek, hatinya jelek, akan terpancar pula dalam perbuatannya, menunjukkan kejelekan dia. Kezoliman, maksiat itu nggak bisa ditutup-tutupin, akan keluar dari pancaran perbuatannya. Nas'alullah salama wal afiyah. Nggak ada orang yang bisa terus menutupi kebohongan. Tidak ada orang yang bisa menutupi dosanya dengan kebohongan selama-lamanya. Suatu hari akan dia bongkar sendiri dengan sinyal perbuatannya.
Ya. Ini berkata Abdullah bin Abbas, kemudian Ibnu Abbas mengatakan, la inna sayyi'a sawadun fil wajah. Dosa itu akan melahirkan kehitaman di wajah, kegelapan di hati, kelemahan di badan, kekurangan di rizki, kebencian di mata manusia. Ya pastilah. Orang yang zalim, yang maksiat menyebabkan orang lain benci. Bagaimana tidak? Dia zalim, dia jahat, pasti orang benci. Maka kezaliman akan mengantarkan kebencian di hati orang lain. Kenapa kebencian ini lahir? Dikarenakan dia telah berbuat yang perbuatan itu mengantarkan sinyal-sinyal kejelekan. Maka itu terkadang kita nggak bisa memperbaiki diri kita dan akhlak kita kecuali kita perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah. Kita perbaiki sholat kita, kita perbaiki zikir kita perbaiki mendekat kepada Allah. Kalau itu sudah baik, Allah akan memperbaiki diri kita. Mana dalilnya? Dalilnya doa. Allahumma aslih li sya'ni. Ya Allah, perbaiki seluruh urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfatal ain. Jangan kau serahkan kepada diriku untuk aku memperbaiki urusanku walaupun sekejap mata. Termasuk memperbaiki akhlak kita, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki iman kita, memperbaiki dunia kita, memperbaiki akhirat kita. Kita nggak bisa memperbaikinya kalau bukan Allah yang membantu kita untuk memperbaikinya. La ilaha illallah. Kalau kita berbicara tentang maksiat dan dosa, maksiat dan dosa itu akan menggelapkan hati, menyebabkan dia tidak bisa melihat kebenaran. Sehingga yang sesat dia benarkan, yang benar dia salahkan. Yang sunnah dia benci, yang bid'ah dia ikuti. Yang khurafat dia percaya, yang kabar Rasulullah dia nggak percaya. Itu penyakit hati yang parah. Apa sih sebenarnya? Ya, kalau seorang ditanya, Ustadz, Rasulullah kan pernah mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adarru ala rijal minan nisa. Kata Rasulullah SAW, tidak kutinggalkan sebuah ujian yang paling merusak seorang laki-laki sebagaimana kutinggalkan ujian wanita untuk mereka. Jadi jelas, kebanyakan laki-laki ujiannya apa? Wanita. Saya sekarang mau tanya, kebanyakan wanita itu ujiannya apa? Wanita itu ujiannya apa? Laki-laki? Enggak, Ustaz. Kita mah laki-laki enggak lah. Lalu apa? Betul, wanita itu dia suka keindahan, dia suka perhiasan, dia suka sesuatu duniawi. Dunia khudrah wa dunia hulwah wa khadirah. Dunia ini indah dan manis. Coba laki-laki disuruh melihat gelang emas yang banyak begitu, nggak ngerti itu indahnya di mana. Itu gelang emas nggak tahu indahnya di mana. Tapi kalau perempuan yang lihat gelang emas itu kayaknya beda itu. Setiap cahayanya ada yang memanggil begitu. Lah itu wanita. Ujian mereka adalah keindahan. Ujian mereka. Maka terkadang ada wanita yang lemah karena dunia. Ada yang lemah karena dunia. Karena dunia hulwah wa khadirah. Dunia itu manis dan indah. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa innal awwal fitnati bani Israil kanat fin nisa. Maka Rasul mengatakan, hati-hati kalian terhadap dunia dan hati-hati terhadap ujian wanita. Sesungguhnya yang menghancurkan Bani Israel dahulu pertama kali adalah fin nisa, tentang wanita. Jadi di sini kembali lagi, hati-hati wanita diuji dengan dunia.
Kadang-kadang ada yang diuji dengan dunia berupa kecantikan. Ada yang diuji dengan dunia berupa harta. Ada yang diuji dunia berupa kedudukan, kemuliaan. Ada yang diuji di dunia berupa kehormatan. Jangan sampai itu semua melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya dari apa? Yang keberapa, Ibu? Ketujuh, dampak maksiat dan dosa. Kalau tadi maksiat akan menggelapkan hati yang akan terpancar di wajah dan perbuatan. Terpancar di wajah dan perbuatan itu menjadi sinyal tentang kejelekan. Dia memberikan sinyal ke orang lain bahwasanya dia jelek akhlaknya, jelek imannya, karena dia melakukan maksiat. Allahu Akbar. Nas'alullah salam wal afiyah. Yang berikutnya, ma'asi tuhinul qalb wal badan wa hanuha liqalb fa amrun zahir bal la tazalu tuhinu hatta tuzilu hayatu bikulliyah wa ma wahnu lil badan fa inal mu'min quwwatuhu min qalb fa kullama qawiya qalbuhu qawiya badanuhu wa amal fajir fa inna wa in kana qawi badan fa huwa ad'afu syai'in inda hajah fatakhunuhu quwwatuhu ahwaj ma yakunu ila nafsi. Berikutnya apa itu? Maksiat melemahkan hati dan melemahkan badan. Coba saja orang yang sudah maksiat disuruh sholat 2 rakaat, berat. Beratnya di hati. Apalagi suruh sholat malam, waduh. Apalagi suruh sholat subuh, luar biasa. Kalau seandainya sholat 4 rakaat di siang hari dan imamnya agak panjang dikit, wah udah deh. Itu baru 4 rakaat. Dia akan protes, marah. Kalau seandainya dia disuruh sholat sendiri, sholatnya kayak matok ayam, cepat. Merasa berat. Di mana beratnya? Di hati dia. Karena Imam Ibnu Qayyim mengatakan maksiat melemahkan hati, akhirnya hati nggak mampu memikul kebaikan. Karena kalau udah hilang semangat kebaikan, nggak bakalan mampu melakukan kebaikan. Malas itu karena lemes itu karena maksiat, bukan karena tidak ada tenaga, tapi karena wahnu, penyakit hatinya telah ada dalam dirinya. Ada setannya, virusnya. Virus apa? Virus maksiat. Maka itu nanti dalam riwayat juga dikatakan orang-orang munafikin itu nggak mampu sholat subuh, nggak mampu sholat isya, bukan karena nggak kuat badan mereka. Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang fisik orang munafikin. Di dalam surat Al-Munafikun Allah berfirman, apa kata Allah? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kalian melihat fisik mereka, orang-orang munafikun, kalian kagum sama fisiknya. Ototnya jadi, bahunya gede, badannya bagus, kayak orang yang kuat. Tapi begitu disuruh sholat 2 rakaat, berat. Tu'jibuka ajsamuhum. Jasad mereka, kamu melihat seolah-olah mereka kuat. Tapi badan mereka yang kelihatan kuat ternyata tidak bisa melakukan ketaatan. Abu Bakar As-Siddiq itu badannya kurus. Sampai kalau pakai sarung, sarungnya melorot gara-gara dia kurus. Tapi kurusnya bukan karena mikirin dunia, kurusnya gara-gara banyak puasa. Tapi kalau disuruh ngangkat pedang untuk perang, dia nggak pernah bilang capek dan berat. Abu Bakar As-Siddiq. Ini yang diinginkan Ibnu Qayyim. Maksiat melemahkan hati dan badan. Tapi untuk apa? Untuk taat. Hari ini dia kajian. Jawabannya apa? Aduh, kamu bikin kajiannya jauh sih. Oke.
Kita kasih uzur. Kita deketin kajiannya. Aduh, kamu bikin waktunya jam segitu sih. Oke, kita cari waktu lain. Udah dapat waktu lain. Aduh, kamu bikin kajiannya, coba panggil ustadz yang lain. Subhanallah, diikutin terus tetap aja nggak hadir. Yang berat itu hatinya. Coba kalau dia berpikir, terserah. Yang mau datang ustadz siapa nggak peduli. Yang penting dibacakan Quran, dibacakan hadis, saya duduk tetap saya dapat pahala. Yang menjadi kekuatan dia apa? Mencari pahala dari Allah. Wahnu liqalbi fa amrun dhahir bal la tazalu tuhinu hatta tuziru hayatu bikulliya. Sampai lemah sehingga hidupnya enggak ada manfaat. Ini sering terjadi nih. Siang tidur seharian, malam habis waktu enggak manfaat. Ini banyak. Disuruh cari kerja, udah malas hidupnya. Kenapa? Ternyata satu faktor adalah dia tidak menghidupkan hatinya. Coba hidupkan hati, atur waktu yang benar, atur hidup yang benar. Kalau orang mengikuti syariat Islam dalam hidupnya, maka akan teratur hidupnya dengan benar. Ketika teratur hidupnya dengan benar, akan sehat badannya, akan kuat fisiknya, akan kuat mentalnya. Islam memerintahkan ba'da isya tidur. Coba ikutin tidur ba'da isya. Islam memerintahkan pagi bangun. Coba ikutin waktu pagi bangun. Islam memerintahkan waktu zuhur istirahat. Coba waktu zuhur istirahat. Ikutin nih waktu-waktu yang dibagi oleh Islam. Insya Allah badan sehat, fisik kuat. Tapi ketika nggak mengikutin syariat Islam, nggak mengikutin pembagian Allah, dia akan mendapatkan dia lemah. Wa amma wahnu lil badan, adapun kelemahan dalam badan, fa innal mu'min quwwatu bin qalb. Orang beriman itu kekuatannya dari hati, dari tekad. Kalau udah keinginannya kuat bisa terjadi. Semakin kuat hatinya, semakin kuat badannya. Adapun orang yang berdosa, walaupun badannya kelihatan kuat, dia itu lemah sekali. Ketika dia membutuhkan badannya nggak bisa membantu dia, lemah badannya. Fatakhunuhu quwwatuh, kekuatannya mengkhianati dia. Wa ta'ammal quwwatul badan Faris, perhatikan bagaimana kuatnya orang-orang Persia. Perhatikan bagaimana kuatnya orang-orang Rom. Tapi kekuatan fisik mereka, besar-besarnya badan mereka, mengkhianati diri mereka sendiri. Ketika mereka sedang butuh tentang kekuatan itu, maka kekuatan itu tidak membantu mereka. Adapun ahlul iman, kekuatan mereka di badan dan di fisik mereka. Ini berikutnya. Jadi kalau mau memberikan kekuatan di badan, tinggalkan maksiat, lakukan ketaatan. Bagi waktu sebagaimana waktunya. Maka itu kan suatu hari, ini Fatimah pernah datang ke Rasulullah. Fatimah ngeluh gara-gara hidupnya capek ngurus anak. Dia ngurus anak Hasan dan Husain, 2 orang anak. Ketika dia ngurus anak, dia capek, itu suatu yang manusiawi. Dia minta sama Rasulullah agar diberikan pelayan. Ketika ingin diberikan pelayan, atau dia minta pelayan, Rasulullah memberikan dia amal. Maukah kau kutunjukkan dengan amal? Kalau kau amalkan ini akan hilang capek badanmu. Ini kaitannya berarti amal soleh itu menghilangkan kelemahan badan. Apa amalan yang dikajarkan Rasulullah? Sebelum tidur bertasbih 33, bertakbir 33, bertahmid 33 kali. Semuanya dilakukan 33 kali, maka akan menghilangkan keletihan di badan. Yang berikutnya, orang yang melakukan maksiat akan diharamkan dari ketaatan. Gak bisa jadi orang taat, terhalangi untuk melakukan ketaatan. Falau lam yakun li dzanbin uquba illa annahu yasuddu an ta'ata kunu badalah wa yaqta'u tariqal ata'atil ukhra fa yanqati 'alai bi dzanbin turuqus tsalitsah thumma rabi'ah haluma jarra fataqatta'u anhu bi dzunubi ta'atul katsirah kullu wahidatin minha khairun minad dunya wa ma 'alaiha wa hadha ar-rajul akala aklatan aujabat lahu maradah tawilah
mana'athu min iddati akalat thayyibah minha wallahu musta'an. Yang berikutnya, melakukan maksiat itu akan menghalangi dia melakukan ketaatan. Kalau seandainya tidak ada hukuman bagi pelaku dosa kecuali dosa itu akan menghalangi dia melakukan ketaatan, maka sudah cukup bagi dia alasan meninggalkan dosa. Karena kemaksiatan itu akan memutuskan jalan kepada ketaatan yang lain. Bahkan yang lain itu akan memutuskan jalan yang ketiga. Artinya gara-gara maksiat satu, akhirnya dosa yang kedua, dosa yang ketiga, ketaatan terus terhindar. Maka itu Rasul mengatakan, innal kadzib yahdi ilal fujur, fa innal fujur yahdi ilan nar. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya dusta itu mengantarkan kepada kejelekan. Kejelekan akan mengantarkan ke neraka. Di sini Imam Ibnu Qayyim ingin menegaskan, kalau kita melakukan sebuah dosa, maka dosa itu akan melahirkan dosa berikutnya dan menghalangi kita untuk melakukan ketaatan. Contoh, ada orang di malam hari melakukan maksiat, satu kemaksiatan, sampai mungkin dia terlarut tidurnya malam, akan ada ketaatan yang dia tinggalkan. Berat dia bangun malam, satu ketaatan hilang. Berat dia berdoa di waktu sahur, padahal doa waktu sahur doa mustajab, hilang dia ketaatan. Ketika azan subuh pun dia nggak bisa bangun, hilang bagi dia ketaatan. Padahal bisa jadi, kata Ibnu Qayyim, satu ketaatan yang ditinggalkan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi dia terhalangi dari kebaikan dan kebaikan. Sebab ini perumpamaannya sama seperti orang makan sebuah makanan. Karena dia nafsu, dia makan makanan itu. Gara-gara dia makan makanan itu, dia sakit sehingga dia nggak boleh makan yang lain. Cuman gara-gara satu makanan, sehingga dia terhalangi untuk memakan makanan yang lain. Begitupun maksiat. Dia melakukan sebuah maksiat, maka akan terhalangi bagi dia ketaatan dan ketaatan yang lainnya. Yang kesembilan, maksiat akan memperpendek umur dan menghilangkan barokahnya, mau tidak mau. Bagaimana maksudnya pendek umur, Ustaz? Apakah dengan maksiat tiba-tiba dirubah catatan di langit? Atau berubah-ubah tergantung kemaksiatan dan ketaatan? Apakah mungkin yang di langit, di Lauhul Mahfuz bisa dirubah? Yang sudah tercatat 50.000 tahun yang lalu sebelum kita diciptakan bisa berubah atau tidak? Nggak bisa. Nggak ada yang bisa tercatat. Itu sudah tercatat, sudah kering tinta, nggak bakalan berubah. Lalu buat apa doa, Ustaz? Doamu pun sudah tercatat bahwasanya doamu akan dikabulkan. Jadi doa kita bukan sia-sia, doa pun sudah dicatat di situ. Lah sekarang bagaimana maksudnya maksiat itu memendekkan umur? Maka ikhtilaf manusia di dalam pembahasan ini. Intinya dia punya umur panjang, tapi panjang hanya waktu. Kalau dihitung-hitung ternyata umurnya seperti orang yang pendek. Jadi panjang dan pendek itu kan sesuai manfaat umur digunakan. Berapa waktumu yang diberikan oleh Allah, lalu waktu tadi menghasilkan kebaikan yang banyak, maka disitulah dikatakan waktumu panjang. Dia dikasih waktu 5 jam, tapi nggak berbuat apa-apa, maka 5 jam ini nggak ada artinya bagi dia. Dia dikasih waktu 3 jam, tapi banyak yang dia bisa lakukan. Dia bisa sholat, dia bisa hafal Quran, dia bisa zikir, dia bisa sedekah, dia bisa berbuat baik, dia bisa menyenggung orang sakit. Maka yang 3 jam ini bisa dikatakan panjang karena manfaatnya banyak. Jadi panjang dan pendek di sini maksudnya apa?
umurnya panjang secara angka dan waktu, tapi pendek secara manfaat. Panjang waktunya malah menambah dosa. Ini maksudnya. Orang pelaku maksiat dipendekkan umur, maksudnya apa? Umurnya panjang secara waktu, tapi pendek secara manfaat. Seperti orang yang gini deh, dia dikasih waktu yang panjang, tapi yang diselesaikan sedikit. Padahal yang sedikit dia kerjakan itu cuman butuh waktu yang sedikit. Maka waktu dia yang panjang menghasilkan yang sedikit, sama seperti orang yang umurnya pendek. Maka dikatakan maksiat memendekkan umur. Saya mau contohkan. Imam Nawawi itu meninggal di usia 41 tahun, 42 tahun. Muda atau tidak? Muda. Tapi dia udah nulis buku ratusan judul. Yang satu bukunya ada sekitar 20 jilid. Berapa tahun umur dia? 40 tahun. Tapi ratusan buku dia bikin. Lah kalau itu dikasih ke kita, mungkin 100 tahun kita tulis belum jadi. Dia 40 tahun manfaat buat dia. Maka umurnya secara waktu mungkin pendek, tapi secara manfaat seperti orang yang mengerjakan pekerjaan yang harus dikerjakan 100 tahun. Maka itu dikatakan umurnya barokah. Ada orang umurnya 60 tahun, tapi baca Quran aja nggak bisa. Padahal baca Quran itu bisa dipelajari cuma dengan seminggu. Dia selama 60 tahun gak bisa baca Quran, berarti umurnya dengan orang yang seminggu belajar lebih baik orang yang seminggu belajar. Karena panjang umurnya tapi gak ada manfaat. Itu salah satu contohnya. Dikasih waktu yang banyak tapi gak bisa melakukan apa-apa. Bukan karena dia tidak diberikan kesempatan diberikan tapi hilang barokahnya. Awalam nu'ammirukum ma yatadakkaru fima tadakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memberikan kalian tempo waktu dan umur agar kalian mengingat Allah, dan waktu-waktu tersebut seharusnya orang-orang bisa mengingat Allah. Wa ja'akumun nadhir. Insyaallah yang ke-9 ini kita bahas nanti. Apa yang dimaksud umur pendek bagi orang yang melakukan maksiat. Tapi sudah kita kasihkan sedikit pembukaannya. Yang dimaksud salah satunya adalah hilangnya manfaat umur. Kita lanjut atau kita sudah dulu nih? Lanjut. Cukup? Oke. Cukup ya 1 jam ya. Kita 1 jam ini sudah. Ada pertanyaan, tafadhol. Ki, tolong pulpen Ki. Biar kasih tanda Ki. Pulpen. Syukron. Ada pertanyaan, tafadhol. Pakai kertas silahkan. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Bisnis yang menyangkut perhiasan. Oke, maksud contohnya gimana? Pertanyaan kemana Bu? Perhiasan yang dipakai pesta. Oke. Yang pertama, ada terkadang dosa-dosa yang memang tersebar dan kita sulit menghindarkannya. Maka yang seperti ini yang dikatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian.
Seperti contoh di dalam pasar. Dari semenjak zaman Nabi pun pasar itu adalah perbuatan-perbuatan mungkar di dalamnya. Ada orang menipu timbangan, ada orang yang berbuat bohong, ada orang mungkin seperti yang tadi dikatakan juga ada yang orang yang melakukan atau mereka yang menyetel musik. Maka di sini kita nggak bisa mengharamkan mutlak ke pasar, karena ke pasar itu kadang-kadang kita butuh. Selama kita butuh dan kita tidak melakukan kemaksiatan, lalu kemaksiatan kita hadapi, kita beristighfar, kalau bisa kita mungkari, kita ingkari, maka kita insya Allah masuk ke dalam orang-orang yang telah mengingkari kemungkaran. Bukan berarti kita manusia hidup pasti berinteraksi, itu pasti. Ada dosa-dosa yang mungkin dosa-dosa itu kadang nggak bisa kita hindari. Contoh lain apa? Aurat. Aurat wanita itu sebenarnya kalau dilihat dosa atau enggak? Dosa. Kalau suami ibu bilang saya nggak mau kerja, kenapa? Kebuka aurat semua di kantor. Akhirnya dia nggak kerja di rumah aja. Nggak mungkin. Itu dosa sesuatu. Bukan kita mengatakan membiasakan dosa, tapi memang ada tempat-tempat dan dosa-dosa yang di sana Allah inginkan bagi kita banyak istighfar. Banyak istighfar, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam. Yang kedua, menjual perhiasan. Boleh saja menjual perhiasan selama barang yang halal digunakan untuk yang halal. Kalung wanita, gelang wanita, anting wanita, boleh. Karena boleh wanita menggunakan itu semua. Kalau kita menjualnya untuk orang umum, semuanya kita jual, siapa aja yang mau beli, boleh, nggak masalah. Karena hukum asalnya perhiasan bagi wanita itu adalah boleh, bukan terlarang. Ya Allah alam. Lagi yang lain silahkan. Ya, Ustaz. Kalau kita taat jalan, maksiat juga jalan, itu artinya gimana? Terang berapa? Maksiat jalan, taat jalan, ya subhanallah. Ya betul. Ini maka akan mana yang lebih mendominasi. Pertikaian dalam hati tetap terus ada. Sebesar apa ketaatanmu dan sebesar apa kemaksiatanmu itu pun berbeda. Kalau kemaksiatannya adalah kemaksiatan, ya kita bukan meremehkan dosa, ada maksiat yang kecil, tapi ketaatannya tetap terjaga. Maka bisa jadi Allah ampuni dia selama dia bertobat. Mau contoh? Ada sebuah contoh hadis. Tapi hadis ini kalau kita contohkan sembarangan, kadang-kadang ada yang salah paham. Ada seorang laki-laki pemuda datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, hancur aku. Celaka aku ya Rasulullah. Kenapa kamu celaka, kata Rasulullah? Aku barusan pegang perempuan dan cium perempuan ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Sholaital khamsah. Kamu udah sholat 5 waktu. Sudah ya Rasul. Allah mengampuni dosamu. Maka saya bilang ini hadis harus dipahami dengan benar. Nanti datang anak muda, oh berarti sholat 5 waktu cukup Ustaz. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah orang itu terkadang ada yang melakukan dosa, dosanya besar, tapi amalannya pun besar, yaitu sholat. Dan dia pun datang dalam keadaan menyesal. Ya Rasulullah, hancur aku. Penyesalan dia ini ditangkap oleh Rasulullah. Ini orang betul-betul nyesel. Kalau dikasih lagi hadis kamu akan masuk neraka, tambah patah hati dia. Karena dia datang dalam keadaan apa? Menyesal. Menyesal bukankah itu syarat taubat? Maka Rasul mengatakan, apa kamu sudah sholat 5 waktu? Sudah. Allah mudah-mudahan Allah hapuskan dosamu. Dia menyesal, dia sholat 5 waktu, dia merasa bersalah, syarat taubat terpenuhi. Maka Rasul mengatakan untuk dia, Allah mengampuni dosamu. Lah kalau ada orang yang membawa hadis ini, habis cium ntar sholat lagi, habis cium sholat lagi. Lah engkau bukan orang yang menyesal. Jangan bawa hadis ini. Maka sekarang pertanyaan Rizky tadi, gimana kalau kita maksiat lalu kita taat juga? Kita ini golongan yang pertama tadi atau golongan yang kedua? Yang pertama penuh penyesalan, yang kedua kebetulan diulang-ulang dosanya. Kalau diulang-ulang dosanya, maka bisa jadi belum terhapus, malah tertumpuk dosa. Tapi kalau dengan penyesalan, dia taubat, lalu dia jatuh lagi dikarenakan kelemahan dirinya, mudah-mudahan Allah ampuni dia. Itulah butuhnya kita di setiap hari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam. Ada lagi yang lain? Tafadhol.
Iya. Waktu tadi ya kita bilang ya. Kita sama-sama dikasih Allah waktu 24 jam. Tapi dari 24 jam ini ternyata pahala kita berbeda-beda. Ada yang pahalanya tinggi, ada yang pahalanya bisa menebus dirinya, ada yang nggak dapat apa-apa dari 24 jam ini. Rugi dia dikasih waktu yang sama tapi nggak dapat apa-apa. Kalau seandainya dikasih waktu 15 menit dan dikasih uang 15 juta, habiskan uang 15 juta dengan 15 menit, pasti dipakai semanfaatnya mungkin. Betul nggak? Kamu boleh masuk ke swalayan ini, saya kasih uang 50 juta, tapi 15 menit selesai. Dia pakai tuh bener-bener, nggak mungkin dia tidur 15 menit itu. Lah begitu juga kita di dunia, Allah kasih waktu. Dengan waktu ini kita gunakan, manfaatkan sebaik-baiknya, Allah kasih surga. Ya Allah. Tentu kita harus manfaatkan lebih baik. Tapi yang namanya manusia kadang imanu yazidu wa yanqus. Iman naik dan turun. Itu manusiawi. Yang salah itu turun terus. Itu yang salah. Manusia kadang-kadang tidur, kadang-kadang bangun. Manusiawi tidak? Manusiawi. Tapi yang salah tidur terus. Itu yang salah. Begitu pula orang yang melakukan ketaatan. Kadang kita rajin, kadang kita taat. Bahkan para sahabat pun melakukan itu. Tapi tetap harus berusaha memanfaatkan waktu di atas ketaatan. Kalau bisa waktu sholat, baca Quran, sedekah, belajar ilmu agama, jangan lupa. Zikir pagi petang jangan lupa. Sholat malam jangan lupa. Istighfar jangan lupa. Lakukan itu. Sehingga Allah berikan kepada kita waktu yang berkah. Allah musta'an. Ada lagi yang lain kita cukupkan? Cukup ya? Semoga Allah jadikan majelis ini berpahala, menjadi kebaikan untuk kita, menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, menghilangkan di hati kita noda-noda dosa dan mencintai kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan iman. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.